bicara intervensi, perasaan kalau nggak salah informasi saya dapat, ya. ada permohonan intervensi, apa beda itu intervensi? Oh iya, beda lagi itu lain. Nah, ada kata-kata sama intervensi. Sama intervensi, memang intervensi itu sama. Intervensi itu artinya orang itu masuk dalam suatu masalah yang dihadapi orang lain. Nah, tentu sifat dari masuknya seseorang atau badan itu sifatnya adalah untuk adanya kepentingan, alasan kepentingan. Kalau saya nggak masalah intervensi, sepanjang intervensi dalam konteks misalnya PP ini yang kamu maksud adalah PP ini masuk kan intervensi sebagai pihak interven. Jadi gini. Oh, beda ya. Ya sama, dari kata yang sama interven. Interven itu masuk, itu turut campur. Misalnya aku pejabat turut campur kamu, itu kamu wartawan, itu biasanya atau media sosial menteri intervensi pada ini intervensi boleh, itu sama, maksudnya masuk turut campur. Nah, tapi dalam konteks pihak interven atau pihak intervensi itu adalah pihak yang mereka diberi kewenangan atau diberi hak oleh undang-undang untuk turut campur, untuk ikut masuk. Oh gitu. Iya, diberi kewenangan. Berarti dia punya ruang sendiri. Iya, jadi di pasal 1 nanti dilihat di undang-undang di di undang-undang 3 bukan 30. Bukan 30 2014. Kalau nggak salah coba nanti saya dicek ya, karena saya itu sering juga namanya manusia ya. Pasal 1 angka 12 kalau nggak salah ya. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 51 2009. Coba aku takut salah ya. 51 2009 yang Undang-Undang TUN. Hukum acaranya TUN. Yang angka 12. Kita buka dulu. Itu kan ada subjek hukum dan objek hukum. Oke. 51 2009. Nah, tentang subjek hukum. Subjek hukum TUN kan itu. Yang angka 12. Ada. Tata usaha negara ya. Iya, tata usaha negara kan itu yang subjek hukum. 1 huruf angka 12 kalau nggak salah. Angka 12 saya baca ya. Sebentar, bener nggak? Apa subjek hukum? Tergugat adalah. Nah, tergugat ya betul. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha. Nah, itu subjek hukum tergugat. Tergugat adalah badan atau nah, itu kan ada yang bertanya gini. Badan atau pejabat. Ya, itu kan ada orang yang menolak. Kemarin enggak mahasiswa saya. Kemudian mahasiswa saya, ya waktu mahasiswa saya, kemudian dia pengacara TUN, dia akan memberikan argumen bahwa itu bukan subjek hukum, bukan subjek hukum. Ya betul, ya, itu bukan subjek hukum gitu. Tapi gini bro, coba fokus ya. Itu bukan subjek hukum betul. Siap. Ya, karena subjek hukum di dalam TUN itu di situ itu kalau subjek penggugat itu dibedakan dengan subjek tergugat. Subjek penggugat beda dengan subjek. Ya, kalau subjek penggugat itu diaturnya tidak di situ. Ya. Nanti aja kamu nanti nggak usah dibuka semua itu dulu. Jadi nanti diaturnya di ketentuan pasal 51 yang undang-undang yang 2004. Ya, yang 9 2004. Nah, itu di situ penggugat itu bisa orang di situ bisa orang perorangan, misalnya masyarakat umum pun bisa gugat itu bisa badan. Penggugat harus dipisahkan. Penggugat ya, ini kayak kuliah aja nih ya wawancaranya ya. Tapi nggak apa-apa, saya suka karena kan harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya percuma. Cara ilmunya itu harus disebutin pasalnya biar orang itu tahu dan biar kita bisa ngecek bener nggak sih omongan orang nih mutu enggak sih gitu loh. Dasar hukumnya. Nah gitu cara ngomong tuh gitu, nggak boleh berdasarkan pendapat saya, menurut saya nggak boleh, itu orangnya mukholid, itu kelasnya udah beda. Kalau saya nggak berani karena saya kelasnya masih kelas ini bukan mustahid tapi mukholid, pengikut aja. Terus kemudian yang kedua, subjek hukum tergugat. Subjek hukum tergugat itu hanya badan atau TUN. Maka kemarin, loh apakah PP ini subjek hukum? Enggak, bukan subjek hukum. Walaupun dia badan. Iya, walaupun dia badan hukum, bukan subjek hukum. Oh berarti nggak boleh intervensi. Kamu salah, intervensi bukan berarti subjek hukum. Ini yang salah memahami.
Makanya aku bilang kemarin mahasiswa aku itu walaupun dia ngeyel ya, dia kan merasa udah pengalaman di TUN. Di situ, ya. Ya di situ ya nggak apa-apa, itu hak mereka kan. Tapi itu bukan subjek hukum. Ya dah. Cuman saya nggak mau berdebat kan. Dia kan kalau kita debat di situ kita jatuhkan apa-apa kan merasa ini. Nah, kebetulan itu masih family dengan saya juga. Jadi itu bukan subjek hukum. Jadi orang masyarakat umum pun boleh. Bukan menggugat. Makanya ini perhatikan, kamu jangan nyela. Kalau nanti kamu nyela salah. Jadi gini loh, penggugat tadi udah ada pasal 51 kan di situ. Ada sama 53. Nanti kamu ada di situ, kamu baca kamu media juga harus baca. Jadi biar pinter. Itu ada di undang-undang yang 9 2004. Nah, itu jelas ya. Ini kan terekam, kamu nanti bisa buka-buka lagi. Itu penggugat, bisa masyarakat umum, bisa artinya individu bisa, maka disebut orang di situ. Ya orang itu bisa individu, orang itu individu bisa masyarakat, bisa ini atau badan. Ada badan itu bisa badan hukum, bisa kelompok, bisa pokoknya intinya bebas si penggugat itu sepanjang dia memiliki kepentingan terhadap katun itu K-nya keputusan. Ya, tunnya tata usaha negara, ada putusan pejabat, itu boleh sepanjang punya kepentingan di sini, ya dah. Nanti itu ada ketentuannya di pasal 83 dan 84. Nah, itu 83 84 undang-undangnya beda. Undang-undangnya bukan undang-undangnya di 9 2004 itu memuat juga di 51 2009 memuat juga, ya, pasalnya di sekitaran itulah di 83 84 tapi persisnya di itu. Kalau 83 itu mempunyai kepentingannya, kalau 84 itu kalau nggak salah di situ tentang kerugiannya itu. Coba itu kan kamu sedang buka itu, kamu cek aja di 83 84. Ini sambil kamu buka sambil aku terangin ya. Jadi boleh. Siap. Nah itu tadi penggugat itu seperti itu. Tergugat sama. Bedanya kalau tergugat dijelaskan di situ jadi badan atau pejabat TUN. Oke. Ada ya, yang tergugat. Yang siapa? Badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan objek gugatan. Oh, yang mengeluarkan surat. Ya katun. Nah, jadi harus dibedakan tadi apakah PP ini boleh intervensi? Boleh. Oke. Boleh, gak dilarang. Sepanjang itu harus ini jadi sepanjang mereka memang benar, misalkan kamu mengatasnamakan PP ini, apa iya kamu tuh PP ini kan gitu, sama dengan aku mengatasnamakan Widi, benar kan Widi, caranya gimana kamu tahu aku Widi, aku tahu aku Widi kan, aku harus sodorkan KTP, ini KTP saya, sehingga bisa di cross check. Terus aku mengatasnamakan anggota ini, benar nggak sih Widi anggota ini? KTA-nya. Pasti cek KTA-nya. Tidak sampai di situ. Oke. Hakim itu sangat jeli di dalam menjalankan asas preponderance of evidence. Kalau hanya KTP sama KTA, hakim tidak yakin juga. Belum yakin itu. Ya, memang harus begitu. Nggak boleh yakin. Kalau benar nggak ini Widi ini. Maka kalau saya juga sebagai hakimnya, saya akan tanya, mana SK-mu? Oh. Misalkan ya, bener nih Widi, KTP-mu bener Widi, bener lah kamu punya anggota. Tapi kamu jangan-jangan pecatan. Nah, itu misalkan. Jangan-jangan kamu sudah expired, jangan-jangan kamu sudah bukan anggota lagi. Jangan-jangan kamu sudah, itu... Sudah werda, udah apa? Werda misalkan gitu. Nah, maka hakim berhak meminta SK-ku. SK pengangkatan. Iya, SK pengangkatan ini, itu penting. Oh ini SK-nya. Nah itu dan juga berita acara sumpahnya. Karena ini hakim itu paham, hakim TUN itu orang yang menjabat itu tidak sekedar butuh SK. Walaupun sudah punya SK masih. Oh nggak bisa bro.